Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau Marc Marquez kirim pesan menyentuh untuk sang adik, Alex, yang terjatuh di MotoGP Prancis 2025. Rider Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengirim pesan menyentuh untuk sang adik, Alex Marquez, yang terjatuh di MotoGP Prancis 2025 sehingga gagal naik podium. Alex Marquez yang membela tim Gresini Racing finish di posisi ke-17 setelah sempat terjatuh akibat kondisi perjalanan yang licin di kontur Bugatti Le Mans pada minggu balapan, 11 Mei 2025. Meski tidak mampu melanjutkan lomba, meraih poin maksimal sirna begitu saja. Marc Marquez menanggapi kejadian yang menimpa adiknya. Ia memberikan dukungan moral agar Alex bisa bangkit di seri berikutnya. Ia tidak ingin saya jatuh dan saya tidak ingin ia jatuh. Kami saling mendukung dan selalu berharap yang terbaik satu sama lain, ujar Marc dikutip dari Motosan, Selasa 13 Mei 2025. Rider asal Spanyol itu menambahkan mereka akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk tampil kompetitif di seri selanjutnya, bahkan terus berlatih bersama demi performa maksimal. Kami ingin bertarung bersama. Kami akan terus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Kami berharap bisa tiba di Silverstone dengan kondisi terbaik karena itulah cara kami saling membantu untuk terus berkembang, tegas Marc. Sementara itu, Marc Marquez akui Ducati kalah cepat dari motor Honda Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025. Rider tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakui motor Honda tampil lebih cepat daripada Ducati di MotoGP Prancis 2025. Terbukti Johann Zarco yang merupakan rider LCR Honda berhasil memenangkan balapan seri ke-6 MotoGP 2025 tersebut. Sementara Marquez harus puas finish kedua di MotoGP Prancis 2025. Uniknya, Marquez tertinggal kurang lebih 19 detik dari Zarco. MotoGP Prancis 2025 penuh drama sejak awal balapan utama dimulai pada Minggu, 11 Mei 2025. Semua berawal dari jumlah rider, termasuk Marquez, yang mengganti ban motor mereka dari yang awalnya menggunakan ban basah menjadi ban kering. Momen pergantian motor itu terjadi usai sesi pemanasan dan melihat cuaca yang tak hujan deras. Karena pertukaran motor itu, Marquez dan banyak rider lainnya dihukum mendapatkan 2 kali long lap penalti. Zarco tak mengikuti jejak Marquez dan rider lain mengganti motor di tengah balapan. Sejak awal balapan, rider LCR Honda itu sudah menggunakan ban bertipe basah. Marquez optimis bisa mengejar Zarco yang tak menukar motor. Namun, jarak 9 detik sejak pergantian motor justru tak berkurang. Marquez kesulitan mengejar Zarco. Padahal Marquez merasa seharusnya ban Zarco sudah terbakar habis saat awal balapan ketika trek belum terlalu basah karena hujan. Namun, kecepatan motor Honda terbukti hebat sehingga Ducati pada akhirnya kalah. Hari ini dia, Zarco, lebih cepat dari kami. Saya keluar dari pit lane dan berkata, "Oke, mari kita lihat apakah bannya akan terbakar." Karena biasanya ketika Anda melakukan 3 atau 4 lap dalam kondisi seperti itu, ban akan habis dan Anda tidak bisa cepat di kondisi basah, ujar Marquez dikutip dari Crash, Selasa 13 Mei 2025. Tetapi saya melaju 2 putaran dan saya melihat bahwa saya hanya setengah detik, atau 3/10 detik, atau bahkan 0 lebih cepat darinya. Saya mengatakan, jarak 8 detik itu terlalu jauh. Jadi saya hanya berusaha menjaga jarak antara saya dan Alex, tambahnya. Kemenangan Zarco mengakhiri dominasi Ducati di MotoGP. Sebelumnya, Ducati, baik tim pabrikan maupun satelit, berhasil menang dalam 22 balapan beruntun di ajang MotoGP. Zarco menjadi rider non-Ducati pertama yang memenangkan balapan pada musim ini dan juga menjadi rider Prancis pertama yang menang di kandang sejak tahun 1954. Sementara itu sobatku semua, Marc Marquez gagal kalahkan Zarco di Le Mans tapi tetap perkasa di puncak klasemen MotoGP 2025.
Marc Marquez harus mengakui keunggulan Johann Zarco dalam pertarungan di MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Le Mans pada Minggu, 11 Mei. Meski gagal meraih kemenangan dalam balapan utama, rider berjuluk Baby Alien justru membawa pulang hasil yang jauh lebih penting dari segi keseluruhan. Dalam balapan itu, Marquez mengamankan posisi kedua, tertinggal cukup jauh dari Zarco yang tampil dominan sepanjang lomba. Jarak finish antara Marquez dan Zarco mencapai 19 detik, menandakan bahwa Zarco benar-benar berada di kelasnya sendiri. Selain itu, pada seri kali ini Marquez tampil konsisten namun tidak terlalu berlebihan dalam menandingi kecepatan Zarco yang mendukung motornya dengan sangat baik. Namun demikian, hasil tersebut tetap menjadi kabar baik bagi Marquez. Bukan karena posisinya di podium kedua, tetapi karena dua rival utamanya dalam perebutan gelar juara musim ini, Pecco Bagnaia dan sang adik Alex Marquez, tampil buruk. Bagnaia hanya mampu finish di urutan ke-16 dan gagal meraih poin. Sementara Alex Marquez tidak berhasil menyelesaikan balapan alias gagal finish. Ini menjadi pukulan telak bagi keduanya yang tengah berusaha mengejar ketertinggalan dari Marc Marquez dalam klasemen. Kondisi ini memberi keuntungan besar bagi Baby Alien. Dengan tambahan poin dari posisi kedua di Le Mans, Marc Marquez kini semakin mantap di puncak sementara MotoGP 2025. Ia telah mengumpulkan total 171 poin, unggul 22 angka dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Sementara itu, Pecco Bagnaia semakin tercecer jauh dengan hanya mengoleksi 120 poin. Dominasi Marc Marquez sejatinya telah terlihat sejak awal musim. Ia tampil luar biasa dengan merebut seluruh kemenangan di sesi sprint race dan juga mencatatkan 3 kali kemenangan dari 5 balapan pertama musim ini. Seri penting seperti MotoGP Amerika dan MotoGP Spanyol jadi penentu. Blunder pada dua seri tersebut membuatnya kehilangan banyak poin dan bahkan sempat tersingkir dari puncak klasemen, memberikan kesempatan bagi Alex Marquez untuk memimpin sementara. Kini, setelah kembali memperlebar jarak dari para pesaingnya, Marc Marquez berada dalam posisi yang lebih menguntungkan secara mental. Keunggulan poin yang cukup nyaman memberikan ruang untuk tampil lebih lepas dan strategis dalam balapan-balapan selanjutnya. Mentalitas dan pengalaman Marquez akan menjadi senjata utama dalam mempertahankan keunggulannya hingga akhir musim. MotoGP Inggris yang akan digelar pada 25 Mei mendatang menjadi target berikutnya. Marquez diyakini akan kembali tampil maksimal demi menjaga momentum positif yang sudah ia bangun sejauh ini. Meski masih banyak seri tersisa, performa stabil dan kecerdasan taktis Marc Marquez menjadikannya sebagai kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Dengan segala yang terjadi sejauh ini, persaingan MotoGP musim ini tetap menarik untuk diikuti. Namun yang jelas, Marquez telah mengirimkan pesan kuat kepada para rivalnya. Ia belum habis dan kini sedang dalam jalur yang tepat untuk kembali merebut takhta sebagai Raja MotoGP. Sementara itu sobatku semua, Marc Marquez yakin akan terjatuh di Le Mans jika ia menang di Jerez. Marc Marquez meraih hasil krusial setelah finish di posisi kedua di MotoGP Prancis yang dramatis. Ia meyakini bahwa ia akan terjatuh di Grand Prix MotoGP Prancis yang basah jika bukan karena kesalahan yang dibuatnya 2 minggu sebelumnya di Jerez. Rider Ducati itu mengalami kecelakaan di putaran pembukaan Grand Prix Spanyol 2 minggu lalu saat berada di posisi podium dan dengan kecepatan yang cukup untuk memperjuangkan kemenangan. Kesalahan ini terbukti menjadi pembelajaran penting bagi Marc Marquez, yang dengan hati-hati melaju ke posisi kedua di GP Prancis yang basah pada hari Minggu. Hasil tersebut, ditambah kemenangannya di sprint race Prancis dan tersingkirnya Alex Marquez serta Francesco Bagnaia di Grand Prix, memberinya keunggulan 22 poin di klasemen setelah sebelumnya hanya unggul 1 poin. Jika saya menang di Jerez, saya yakin saya kemungkinan besar akan tersungkur di Le Mans. Karena saya mengenal diri saya sendiri. Fakta bahwa saya melakukan kesalahan di Jerez menghindarkan saya dari kesalahan hari ini, katanya pada hari Minggu dalam konferensi pers pasca balapan.
Saya 80% yakin saya akan terjatuh hari ini jika menang di Jerez. Jadi kesalahan di Jerez itu penting, dan saya perlu terus belajar dan memperbaiki diri untuk masa depan. Marquez menambahkan bahwa GP Prancis yang memuat double long lap penalti karena mengganti motor, serta pit stop dari bendera ke bendera untuk mengganti ke motor basah, merupakan tantangan tersendiri. Itu adalah hari di mana Anda perlu meminimalkan kerusakan, jelasnya. Dalam kondisi seperti itu sangat mudah untuk melakukan kesalahan kecil. Saat balapan, saya hanya mencoba mengendalikan Alex Marquez yang merupakan lawan utama dalam perebutan kejuaraan saat ini. Dialah yang paling dekat dengan saya. Saya hanya mencoba menjaga jarak antara saya dan dia. Pada satu titik ketika saya keluar saat hujan, ban saya berlari dan saya melihat saya mendekati Zarco. Tetapi 8 detik terlalu jauh untuk dikejar, dan berlari dengan waktu 1 menit 45 detik terlalu berisiko. Maka saya kembali ke waktu 1 menit 46 detik, 1 menit 47 detik menyelesaikan lomba. Nah sobatku semuanya, bagaimana menurut sobatku semua? Silahkan komen di bawah, like video ini, share di media sobatku semua. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.